warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, warga kerajaan Allah yang diberkati dan diurapinya. Berikan tepuk tangan buat Raja segala Raja untuk anugerahnya yang melimpah untuk kita semuanya di pagi hari ini. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Boleh kita berdiri bersama-sama. Berikan salam selamat tahun baru untuk sekitar Bapak dan Ibu. Selamat tahun baru, selamat Natal tahun baru. Damai sejahtera Allah, sukacitanya dilimpahkan bagi kita di pagi hari ini. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Raja segala Raja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan terambil dari Ulangan 30. Ulangan pasal 30 ayat 8 sampai dengan 9. Beginilah firman Tuhan, engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Berikan sorak-sorai buat nama Tuhan dimuliakan di pagi hari ini. Lebih lagi buat Raja segala Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat janji setiamu Tuhan untuk kami semua. Penyertaan-Mu, anugerah-Mu sampai detik ini. Tidak pernah berkesudahan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami tabiskan Tuhan ibadah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama-Mu Tuhan ditinggikan, nama-Mu Tuhan diagungkan, dimuliakan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebab
buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita naikkan dengan segenap hati. Bila ku buka mata dan ku lihat wajahmu, oh, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kamilah para penyembahmu Tuhan. Kami berikan seluruh hidup kami kepadamu Yesus. Pakailah hidup kami Tuhan. Oh, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sebab tiada kasih
Dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari, sebab tiada yang sepertimu Tuhan. Yes, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi katakan kita mau mengenal Dia. Bukan hanya Dia yang mengenal kita. Yes. Semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sebab namanya agung, namanya berkuasa. Tahun yang lalu, tahun ini, bahkan sampai selama-lamanya, kuasanya tidak berkesudahan. Katakan amin. Amin. Siapa yang percaya bahwa hidup kita penuh dengan mujizat? Amin. Berapa banyak yang percaya belum kedengaran? Yes. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Say, penuh mujizat. Saya ingin dengar suara berapi ya. Dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia dan sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Wanita jangan mau kalah. Yes, Dia Omega. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Dialah Alfa dan Omega. Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Tepuk tangan di atas kepala, amin. Sorak-sorai pujian hanya untuk kemuliaan nama Yesus. Yes. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah keajaiban
Berapa banyak yang percaya bahwa kita ini dipilih bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kasih-Nya. Yes. Oleh karena itu marilah kita bersuka. Mari umat Tuhan. Katakan kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Lompat buat Tuhan untuk selamanya. Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaannya. Yes, sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia Yesus sudah. Mari sama-sama umat Tuhan katakan, kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta dengan kita. Amin. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaannya, tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Musik sorakan haleluya, haleluya. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param, pam pam pararam, pam pam pararam. Mari katakan, sekarang saatnya bangkit, nama Yesus. Yes. Sekarang saatnya bangkit, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaannya, tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan, kekal mulia. Beri kemuliaan yang luar biasa bagi umat Tuhan. Yes. Sorakan kemenangan bagi Sang Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Hai umat kudusnya, umat yang dipilih untuk jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari nyatakan, pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
pemenang. Nyatakan bersama, lebih dari pemenang. Kami percaya jika Allah, come on, seluruh umat Tuhan, lambaikan tanganmu. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari yang di belakang suka. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja. Engkau dahsyat, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yeah. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Yeah. Yakinkan dirimu semua. Saya lebih dari pemenang. Serukan keras. Saya lebih dari pemenang. Hey, kita lebih dari pemenang. Come on, kita lebih dari pemenang. Serukan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey! Haleluya, Dia Yesus Tuhan, kemenangan kita. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, oh, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja. Shout haleluya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, lebih dari pemenang. Woo! Dahsyat Tuhan Yesus kita, amin. Haleluya. Tos kanan kirinya, engkau luar biasa pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom semua warga kerajaan. Tema kita adalah The Chosen Generation. Siapa yang menyampaikannya? Roh Kudus melalui Rasul Petrus. 1 Petrus 2 ayat 9. Karena saya ajarkan kalau kita mau hidup berkemenangan, know your God, know yourself, and know your enemy. Nah, bagian know yourself ini 1 Petrus 2:9, kita adalah bangsa yang chosen. Selama ini yang kalau disebutkan chosen generation, yaitu kalau Tuhan berkata my people, itu Israel. Kalau dia berkata my land, itu yang sekarang disebut Palestina itu. Jangan percaya yang teriakan seluruh dunia from the river to the sea, Palestine will be free, ya. Tetapi orang yang percaya will be free. Tetapi kita juga adalah a royal priesthood. Banyak sekali orang berpikir yang priesthood namanya yang full time, hamba Tuhan, gembala begitu. No, kamu semua adalah raja dan imam. Dan jangan lupa,
yang bisa membuat pengaruh, memberikan infiltrasi kepada marketplace adalah bangsa yang kudus, a holy nation. Polisi yang kudus, jaksa yang kudus, businessman yang kudus. Dan kita adalah peculiar people. Kita lebih jimat Allah. Tetapi ada tugasnya. Diberikan segala privilege ini, tugasnya apa? Memberitakan perbuatan besar dari Dia. Orang tidak mau dengar tentang kita, orang mau dengar tentang Dia, tentang Yesus Kristus yang memanggil kamu dari kegelapan pada terang yang ajaib. Dari apa yang kita lihat selama ini, beberapa saat ini mulai dari 8 Oktober dan selanjutnya, di mana Hamas tidak pernah disebut di United Nation. Orang Israel sebutnya bukan UN United Nation, tapi United Nothing. Memang United Nothing, saudara. Teroris tidak dihukum, orang bela diri disalahkan. Kan repot, saudara. Jadi dunia ini cuma ada 2 kerajaan. Kerajaan gelap dan kerajaan terang. Kerajaan gelap isinya kematian, isinya bunuh diri, meledakkan diri dan sebagainya. Frustrasi dan juga ya, kegelapan, kesedihan, segala macam yang negatif. Tapi kerajaan terang ini tadi, sebab kamulah bangsa yang terpilih. As a chosen generation, kita harus membuktikan pada dunia, we are different, kita berbeda. Kalau saya berkhotbah kepada anak-anak muda, saya bilang, setiap mereka harus berkata, kami berani tampil beda. Seringkali daripada kita bukan jadi garam bumi ini, tapi jadi gula. Tuhan tidak panggil kita jadi gula untuk membuat orang lain senang. Kita adalah garam yang menghentikan kebusukan. Di mana kita berada, korupsi berhenti. Kalau sekarang zaman kampanye ya, semua orang berkatakan berantas korupsi. Are we really serious soal itu? Ini sudah jadi kebudayaan. Tapi saya percaya ada anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan. Dan mereka adalah garam dan terang dunia. Terang dunia sekali lagi, the light of the world itu invasion. Tetapi infiltration adalah ragi dan garam. Tidak kelihatan, tidak teriak-teriak, ya, tidak demo-demo. Tapi hasilnya luar biasa. Be influential to this world. Karena itu sekali lagi seperti tema kita, yaitu menjadi ragi itu adalah masuk di dalam adonan. Di kantor saudara, di kampus saudara, dimanapun Anda berada. Kita bukan mengumpulkan diri seperti garam di dalam toples, ataupun ragi di dalam toples juga tidak. Tapi kita ada di sana sampai khamir seluruhnya, mempengaruhi seluruhnya. Tuhan memberkati kita semua, amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi, karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umatnya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan
yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anaknya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapanya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau mengangkat kami lebih dari apa yang kami bayangkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semula Kau letakkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari warga kerajaan Allah, dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih.
Hanya Engkau Tuhan yang sanggup membuat hidup kami yang tidak berarti menjadi berarti. Dan keberartian yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami adalah semua untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kami boleh semakin kecil dan Yesus makin besar dan makin nyata lewat kehidupan kami. Sehingga hidup kami mampu menjadi pengaruh buat dunia ini. Kami menyadari segala ketidakmampuan kami di luar Engkau, tetapi di dalam Engkau kami percaya kami pun sanggup lakukan perkara yang besar. Karena Yesus yang ada di dalam kami lebih besar daripada dunia ini. Berbicaralah lewat hamba-Mu, kami siap untuk mendengar, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Bagi setiap saudara yang siap akan firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan kita buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudaraku. Shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Dan saya percaya tahun yang baru ini juga Bapak Gembala kita diberikan satu tema yang baru. Tahun ini 2024 adalah The Year of Kingdom Influence. Influence atau pengaruh kerajaan yang akan dinyatakan lewat hidup saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kau selalu naik dan tidak turun. Maksudnya apa? Jadi kepala bicara tentang kita menjadi seorang pemimpin. Saudara, sulit memimpin orang lain kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri. Dan pemimpin itu tidak bisa dipisahkan dengan satu hal, yaitu pengaruh. Jadi kalau saudara jadi kepala dan bukan ekor, artinya hidup kita ditentukan untuk menjadi pengaruh di mana saudara dan ada. Pengaruh buat dunia. Dunia jangan dibayangkan terlalu luas. Dunia setiap orang beda-beda. Ya, seorang guru dunianya adalah dunia di sekolah di mana dia mengajar. Seorang pengusaha dunianya adalah dunia kerja atau dunia bisnis. Seorang pelayan Tuhan dunianya adalah dunia pelayanan. Artinya apapun posisi saudara dan saya, kita bisa mempengaruhi tempat atau sekeliling atau daerah yang Tuhan percayakan kita berada. Kau jadi kepala dan bukan ekor, engkau selalu naik dan tidak turun. Artinya hidup kita harus ada progres, ada pertambahan dan pertumbuhan. Bertumbuh secara rohani, saya sangat yakin dan percaya akan ditambahi, akan diikuti, akan dilengkapi dengan bertambahnya hal-hal jasmani. Tapi bertumbuh secara jasmani tidak otomatis rohani saudara makin bertumbuh. Nah, saudaraku, khususnya di tahun-tahun menjelang pemilu ini, ya, kalau dulu orang ingat 14 Februari itu adalah Valentine, tapi kalau sekarang orang mengingat 14 Februari adalah waktunya untuk kita memilih. Ya, sekarang kalau saya perhatikan di dalam grup-grup teman-teman saya, kalau di grup ngomongnya politik semua, ya. Yang satu mempromosikan paslon tertentu, sampai saudaraku kita berfoto saja hati-hati. Nanti kalau kita foto begini, oh ini nomor 1, ya kan? Kalau begini, oh nomor 2, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya mau katakan setiap kita jangan golput. Saudara harus menggunakan hak pilih saudara. Tapi saya percaya jangan sampai kita promosikan, kita ceritakan kebesaran paslon lebih daripada kita menceritakan kebesaran Tuhan. Nah saudaraku, besarkan Tuhan, masyurkan Dia, perkenalkan Dia. Dan saya sangat yakin dan percaya itulah tugas saudara dan saya. Kalau kita menjadi pengaruh buat dunia ini, kita akan selalu berbicara dan meninggikan siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Ya, saudaraku, kita lihat dulu firman Tuhannya. Multimedia bisa tayangkan. Ya, kingdom influence. Saudara, kita ini orang-orang biasa. Menjadi luar biasa karena ada Tuhan yang ada di dalam kita. Kalau saudara perhatikan, Yesus cari murid bukan di tempat-tempat yang
elit, tempat-tempat yang wow di tepi Danau Galilea. Banyak di antara murid Yesus itu ada cuma nelayan biasa. Bahkan jumlahnya cuma 12 orang. Tapi saya percaya itu bisa menggoncangkan dunia. Kita lihat saudaraku ayatnya. Matius pasal yang ke-13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kambir seluruhnya. Jadi berita yang Yesus sampaikan adalah berita, bukan berita agama ataupun satu aliran kepercayaan baru. Tetapi yang Yesus sampaikan waktu dia selama 33 tahun di bumi ini adalah tentang kerajaan sorga. Dan di sini kalau kita perhatikan, kalau gaya Tuhan Yesus berkhotbah itu adalah selalu dengan perumpamaan-perumpamaan. Dan di sini dikatakan dalam hal ini adalah ragi. Ragi itu tidak kelihatan gerakannya, yang tadi Pak Gembala sampaikan, itu yang disebut dengan infiltrasi. Kelihatannya tidak terlihat di permukaan. Beda dengan terang, ya namanya terang ya terang-terangan, artinya terlihat. Bahkan dikatakan kalau orang menyalakan pelita, jangan meletakkannya di bawah gantang, artinya jangan ditutupi, terang-terangan. Tetapi garam dan ragi pergerakannya tidak terlihat, tapi pengaruhnya ada. Nah di sini dikatakan diadukkan ke dalam tepung 3 sukat. 1 sukat itu 12 liter. Kalau 3 sukat artinya 36 liter. Jumlah yang cukup banyak dibandingkan banyaknya ragi. Saudaraku kasih Tuhan, banyak orang bilang begini. Ya Pak, saya orang sederhana bagaimana mau jadi pengaruh? Kenapa kita bicara seperti itu? Karena pikiran kita selalu berkata orang berpengaruh itu orang punya jabatan, punya posisi, saudaraku yang kasih Tuhan, punya harta, punya otoritas yang tinggi, baru bisa menjadi berpengaruh. Saya mau katakan, kita tidak perlu menjadi orang hebat untuk berpengaruh. Karena setiap saudara dan saya diberi otoritas untuk jadi pengaruh. Ada sebuah cerita seorang homeless atau pengemis yang lagi duduk di pinggir jalan menunggu belas kasihan orang dan dia meletakkan gelas kertas di depannya untuk menerima ataupun menampung orang yang lewat di sana yang memberikan uangnya. Biasa orang memberikan uangnya itu uang logam, quarter 25 sen. Biasanya seperti itu. Tapi pagi itu ada seorang gadis memberikan $20. Dan pengemis itu melihat betapa besarnya uang yang diberikan. Lalu dia menyapa gadis yang memberikan uang $20 itu. Dia bilang, kamu gak salah berikan $20. Ya, enggak, saya tergerak mau kasih kamu $20. Lalu dia tanya, kamu kerja di mana? Oh, 2 blok dari tempat ini belok ke kanan. Nah di seberang sana saya bekerja di lantai 5. Oh ya, udah selesai. Nah waktu dia mau berangkat pulang, dia mengambil gelas tempat menampung uang hasil daripada sumbangan orang yang lewat, saudaraku. Dan dia lihat ada cincin bermata berlian. Lalu waktu dia lihat itu dia mengingat, wah ini pasti punya gadis yang kasih $20 itu. Karena waktu dia masukkan uang dia lihat ada sesuatu yang jatuh yang masuk ke dalam gelas tempat uang itu. Wah lalu dia membawa cincin itu saudaraku. Dan waktu dia berjalan dia ingat 3 blok dari tempat dia duduk mengemis. Belok ke kanan di depan ada bangunan kantor dari kaca. Dia ada di lantai 5. Waktu dia menuju ke sana. Dia melewati sebuah toko perhiasan. Dan iseng-iseng dia tanya, kalau ini saya jual berani beli berapa? Terus setelah dilihat keaslian dan sebagainya, dites saudaraku ya, dikatakan, wah saya berani ini $20.000 $300 juta.
sekitar itu. Gimana? Kalau sudah deal, saya bukakan cek, kata pemilik toko. Oh enggak. Saya cuma mau tahu harganya saja. Oh 300 juta. Terus dia bawa dan dia naik ke lantai 5 dan dia serahkan. Waktu dia di lantai 5 temannya, ada teman daripada wanita itu. Loh kamu pengemis, kamu masuk kemari mau ngapain? Enggak, saya mau kembalikan cincin. Loh cincin gimana ceritanya kamu bisa pegang cincin? Cincin mahal loh itu. Ada tadi teman kamu, ya wanita yang lewat di jalan tempat saya mengemis, di jalan sana. Dan kemudian tanpa sengaja cincinnya jatuh dan dimasukkan. Waktu kemudian bertemu dengan wanita pemilik cincin itu, wanita itu bertanya begini. Saya kagum. Cincin itu kalau kamu jual, kamu gak perlu mengemis lagi. Kamu bisa hidup layak. Tapi kenapa kamu kembalikan cincin itu? Pengemis itu bilang, memang saya miskin. Tapi saya tidak, memang saya pengemis dan saya miskin. Tapi saya dari kecil diajarkan oleh orang tua saya untuk hidup jujur. Karena ini bukan milik saya dan saya tahu kamu pemiliknya, makanya saya kembalikan. Waktu dikembalikan saudaraku, ini menjadi satu perbincangan dan gadis itu dan teman-teman yang lain kemudian masukkan di dalam media sosial dan banyak mulai terkumpul dana untuk diberikan kepada pengemis itu. Dan sejak saat itu gadis yang pemilik cincin itu dan teman-temannya membuat kegiatan rutin untuk mulai memperhatikan homeless, orang-orang gelandangan yang ada di kota itu. Artinya apa? Artinya seorang pengemis pun sanggup untuk menjadi pengaruh buat nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, ya jadi saudaraku untuk menjadi pengaruh tidak harus jadi orang hebat, tidak harus jadi seorang yang punya jabatan tinggi, tidak harus saudara menjadi orang yang berpengaruh seperti yang dunia ini bayangkan. Saudara mungkin seorang karyawan biasa, ya saudaraku. Tapi kalau saudara bisa mempengaruhi teman kantor di mana saudara berada, saya percaya saudara menjadi ragi di dunia ini. Saudaraku, kita sekarang lihat fungsi daripada ragi itu. Yang pertama, ragi itu sebagai pengembang. Pengembang ini bukan developer, bukan saudaraku ya. Artinya adonan yang tepung yang tadinya mungkin sedikit karena ada ragi dicampurkan ke dalamnya makin berkembang. Karena ragi ini fungsinya adalah mengubah gula menjadi gas CO2 yang mampu mengembangkan adonan roti itu. Kok saya tahu? Saya googling. Ya, saya googling fungsi daripada ragi itu apa sih saudaraku ya. Sampai nama latinnya pun saya Saccharomyces cerevisiae. Ya saudaraku, itu sebuah yang sanggup bisa membuat saudara Yesus Tuhan. Kalau dia dicampurkan ke gula akan mengembang. Jadi bukan sulapan, bukan. Jadi secara kimiawi dia berkembang. Dan itu salah satu fungsi daripada ragi adalah sebagai pengembang atau memperbesar atau memperbanyak. Artinya ragi sanggup membuat kuantitas atau jumlah atau besaran semakin meningkat. Atau dengan kata lain, ragi mampu melakukan pelipat gandaan. Apa yang perlu dikembangkan? Yang pertama karakter. Jadi tidak ada istilah karakter itu tidak bisa diubah kecuali yang bersangkutan tidak mau berubah. Wah, suami saya nggak mungkin berubah. Wah, istri saya udah memang dari dulu kayak gitu Pak, apalagi sudah tua Pak, susah berubah. Setiap orang bisa berubah, yang tidak perlu berubah hanya Tuhan Yesus. Kalau dia bukan Tuhan Yesus, dia bisa berubah kecuali dia tidak mau berubah. Ya udah Pak, saya udah memang dari dulu gini, mau apa lagi Pak? Ya memang saya kasar Pak, tapi hati saya baik. Banyak orang saudaraku kasih Tuhan berargumentasi mempertahankan. Tapi kalau saudara mau jadi ragi, yang saudara perlu kembangkan adalah yang pertama adalah karakter. Orang yang karakternya baik itu teruji ketika menghadapi masalah. Karena ya beberapa tokoh bilang begini,
Character is right response. Jadi respon kita itu mungkin kalau dalam keadaan normal itu baik respon kita. Tapi waktu kita diejek, waktu kita dihina, waktu kita disalah mengerti, waktu kita dipojokkan, waktu kita rasanya itu nggak ada benernya. Nah, itulah karakter asli kita mulai muncul. Nah, karakter ini saudaraku bukan buat kita saja. Karakter ini saudara kembangkan juga buat orang lain. Mungkin saudara gembala komsel, mungkin saudara pemimpin perusahaan, mungkin saudara kepala rumah tangga. Biarlah kita mulai belajar mengembangkan karakter. Yang kedua, apa yang kita perlu kembangkan? Talenta. Talenta perlu dikembangkan. Ada banyak saudaraku kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang bisa menginspirasi, memberikan ide, memberikan inovasi kepada orang lain. Ya saudaraku kasih Tuhan. Pernah satu kali ada seorang bapak, setelah dia ikut Tuhan, dia kemudian bingung mau kerja apa. Ya, mau kerja apa bingung. Ya, saya sebagai hamba Tuhan kan nggak mungkin saya bilang, ya Pak berdoa saja, Tuhan pasti berikan waktu dalam waktu yang terbaik. Saya sebagai hamba Tuhan perlu memikirkan apa. Dia sudah tinggalkan keyakinan yang lama, sudah ikut Tuhan. Saya berusaha menemukan talentanya. Saya tanya bisa ini, saya tanya bisa itu, bisa ini, semua nggak bisa. Lalu sampai saya tanya enggak gini-gini, kalau di tempatnya Bapak tinggal ini, tetangga ataupun keluarga suka minta tolong apa sama Bapak? Biasanya kalau orang punya kepandian tertentu, kelihatan orang akan minta tolong dalam hal itu misalnya, oh kalau ada listrik mati selalu panggil dia. Oh misalnya kalau ada pompa rusak biasanya panggil dia. Nah saya berusaha untuk memunculkan, wah gak bisa apa-apa. Saya gak yakin Bapak gak bisa apa-apa. Lalu saya tanya, Bapak bisa bahasa apa Pak? Ya bahasa Bali, bahasa Roh, bahasa Indonesia. Bahasa Mandarin bisa nggak Pak? Oh bisa. Memang saya nggak terlalu fasih tapi bisa. Saya bilang jadi guide. Tapi jangan liar. Ya, harus terdaftar di sebuah travel, kemudian ada license dan itu semua harus ikut ujian dan untuk itu semua harus belajar. Gak bisa Bapak dengan pengetahuan atau pengalaman Bapak bisa lulus ujian, beli buku, tanya, pelajari dan sebagainya. Dan singkat cerita dia kemudian menjadi guide. Artinya apa? Setiap orang pasti punya talenta. Bagian saudara dan saya menemukan, mungkin talentanya tidak 5, tidak 2, tapi cuma 1. Tetapi 1 itu pun juga seringkali terpendam di dalam tanah kata Alkitab. Bagian kita menemukan talenta itu. Dan saya percaya saudara kalau mau jadi pengaruh buat dunia ini, belajar temukan talenta buat orang lain. Dan saya percaya itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, saya coba lihat karunia-karunia rohani. Nah saudaraku, seringkali karunia-karunia rohani ini tidak termanifestasi, tidak dipraktekkan. Dan karunia rohani ini saya coba perhatikan itu butuh 3 P. P yang pertama pelajari. Saudara tidak bisa dengan tidak mempelajari, saudara ujuk-ujuk mendadak saudara lakukan apa yang saudara mau lakukan. P pelajari. P yang kedua percayai. Kalau saudara setelah pelajari, saudara sendiri yang menolak, anggap ini enggak masuk akal, mujizat sudah tidak ada terjadi. Ya saudara kasih Tuhan, mujizat itu dulu zaman para rasul. Pelajari, yang kedua percayai, yang ketiga praktekkan. Saya sangat yakin dan percaya waktu praktekkan itu butuh iman saudara. Contoh, ada tetangga sakit, ada keluarga yang sakit, ada teman sakit. Saudara diminta untuk berdoa. Jangan bilang, jangan saya lah panggil pendeta aja. Setiap saudara punya otoritas, belajar melakukan. Dan waktu saudara berdoakan lalu kemudian sembuh, saudara harus yakin itu semua dari Tuhan. Kita cuma dipakai menjadi alat. Artinya ada karunia-karunia yang saudara mulai praktekkan. Jadi berkat, jadi dampak, jadi pengaruh buat orang lain. Yang keempat, jiwa-jiwa
kepada Yesus. Kita perlu kembangkan sehingga setiap orang boleh mengenal Dia. Hal yang kedua, fungsi daripada ragi melembutkan. Saudaraku, ya. Jadi adonan itu menjadi lembut. Bukan tepungnya yang bagus, karena ada ragi. Nah, saudaraku, menjadi empuk, menjadi sesuatu yang berbeda dengan asalnya. Dia sanggup mengubah menjadi lembut. Kelemah lembutan ini yang Yesus sampaikan. Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah kepadaku, ada dua hal. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kelemah lembutan ini sesuatu yang dibutuhkan. Dan saya sangat percaya saudaraku kasih Tuhan, kelemah lembutan ini bukan menjadi lemah gemulai, bukan. Kelemah lembutan ini bukan tanda saudara nggak punya wibawa atau nggak punya prinsip. Ya, lemah lembut di sini bukan berarti orang ngomong A ya A, B ya B, yes man, bukan seperti itu. Saudaraku, lemah lembut itu bukan orang yang nggak punya prinsip, ya ikut suara terbanyak, bukan. Orang lemah lembut punya prinsip. Dia tidak mudah diprovokasi, dia tidak mudah untuk dihasut, tetapi dengan cara yang tidak perlu menyakiti orang lain atau membuat orang lain tersinggung. Nah, saudaraku, ya, dan orang yang lemah lembut itu selalu terukur. Katakan bersama saya, terukur. Ya, saudara kekasih Tuhan, segala sesuatunya itu proporsional. Tidak berlebihan, tidak lebih, tidak kurang, proporsional, terukur. Dan orang yang terukur itu ciri-ciri orang yang punya penguasaan diri. Orang yang penguasaan dirinya lemah, itu sulit untuk proporsional atau terukur. Waktu dia lagi senang, wah semua dikasih, semua ditawarin, semua ditolong. Kalau lagi senang. Tapi kalau dia lagi kesel, saudaraku yang kasih Tuhan, ya semuanya, ya semua yang pernah dia tolong diungkit kembali. Tapi saya sangat yakin, kalau saudara mau menjadi ragi, menjadi dampak buat dunia ini, pertama sebelum menguasai dunia, kuasai dulu diri saudara. Ya, seringkali saya sampaikan begini saudaraku, kita semua punya kekurangan. Ada kurang disiplin, kurang sungguh-sungguh dalam melakukan, mungkin ada banyak kekurangan. Jangan punya hati yang jahat. Karena hati yang jahat itu akan menghancurkan bahkan hari depan saudara. Yang selanjutnya, yang ketiga, fungsi dari ragi, memberi aroma dan rasa lebih enak. Ya, saudaraku, jadi tepung yang mungkin rasanya tidak bisa dinikmati, ketika ada ragi dimasukkan ke dalamnya dan menjadi roti, dia menjadi aroma yang lebih baik. Nah, saudaraku, apakah saudara kehadiran kita di tengah lingkungan di mana saja, di kantor di mana saudara bekerja, di tengah masyarakat ataupun di gereja atau di komsel-komsel, apakah kita memberikan aroma yang baik? Saya banyak loh saudaraku, ketemu orang tua yang tidak diharapkan oleh anaknya. Besok papa mau ke Jakarta. Anaknya bertanya, berapa hari pak? 2 hari. Kok cepet pak? Maksud anaknya makin lama makin bagus. Jangan di rumah pusing, cerewet, semua diatur. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Saudara gue kasih Tuhan, ya. Jadi artinya saudara kasih Tuhan, kehidupan saudara dan saya harusnya di mana kita berada jadi berkat. Jangan jadi pribadi yang tidak diharapkan kehadirannya. Di tengah pelayanan juga, ya, di tengah komsel juga. Saya suka mengamati di beberapa komsel. Saudaraku, bukan di Denpasar ini, ya. Kalau ada bapak atau ibu itu nggak hadir, anggota komsel senang, ya. Anggota komsel senang. Loh, Pak, nggak diajak komsel kok hari ini nggak komsel. Udah biarin aja lah, lebih tenang kalau nggak ada dia. Saudaraku, saya berharap 2024, ayo kita berubah. Pastikan setiap saudara menjadi pribadi yang menyenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, saudara. Kita harus memberikan aroma yang lebih baik, saudara kasih Tuhan. Nah, sekarang
kita akan belajar, kalau ini fungsi daripada ragi, sekarang kita belajar tentang bagaimana saudara kasih Tuhan. Supaya hidup kita memberi pengaruh dari perumpamaan ragi tadi. Perumpamaan ragi tadi itu apa yang kita pelajari supaya kita bisa menjadi pribadi yang berpengaruh. Saudaraku, ragi itu tidak perlu jumlah yang banyak. Tepungnya 3 sukat, 36 liter. 36 liter, nggak tahu berapa kilo, tergantung BD-nya ya. Berapa volumenya 36 liter, saudara ngasih Tuhan, taruhlah 36 kilo. Dicampur tentu raginya tidak perlu sebanyak itu. Tapi bisa mengkamiri, bisa mempengaruhi. Dan ragi itu sadar bahwa dia tidak bisa mempengaruhi kalau dia ada di dalam kemasan. Artinya apa? Dia perlu mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau saudara mau jadi pengaruh, saudara harus andalkan kekuatan Tuhan. Di sini dikatakan, Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya tidak tahu saudara menaruh harapan pada siapa. Tapi begini saudaraku. Persoalan yang paling berbahaya yang dialami manusia itu bukan penyakit saudara yang tidak ada obatnya, bukan bank mau sita aset saudara karena itu dianggunkan, dijaminkan, bukan itu. Persoalan yang terbesar manusia itu bukan orang bilang nggak mungkin kau bisa pulih, nggak mungkin kau bisa mengalami pembalikan keadaan, kau harus tanggung, harus siap untuk kemungkinan terburuk. Persoalan manusia yang paling berat itu ketika manusia itu tidak punya pengharapan. Dengan kata lain putus asa. Itu persoalan terberat manusia. Orang mau bilang gak mungkin, orang mau bilang gak bisa, orang bilang mustahil. Tapi kalau saudara punya pengharapan kepada Tuhan, tetap ada harapan untuk saudara mengalami. Ya, seperti saya pernah saksikan beberapa atau tepatnya tahun lalu. Jadi tahun lalu itu saya mengalami kanker ganas. Saudara kasih Tuhan, dan oleh kemurahan Tuhan saya sudah sembuh. Nah sembuhnya saja banyak orang gak percaya, masa kanker bisa sembuh. Saya bilang manusia boleh bilang gak mungkin, tapi Allahku, dia adalah Allah yang menyembuh, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Ya, saya pernah saksikan pada saudara waktu saya, sebelum saya tahu sakit saya apa, lalu saya pergi ke dokter dan dokter bilang, wah ini Pak gak bisa dia diagnose kalau sebelum melakukan satu tindakan namanya kolonoskopi Pak. Ya, jadi kolonoskopi barulah dilakukan biopsi, hasilnya diperiksakan di lab, baru bisa ditentukan sakitnya Bapak. Dan setelah saya lakukan itu dan dokter bilang, waktu itu saya pergi sendiri, sakitnya adalah kanker ganas di usus besar saya. Nah waktu saya pulang juga istri saya bertanya gimana hasil pemeriksaan dokter. Saya bilang ya kanker ganas. Loh kok kamu tenang-tenang aja? Ya saya bilang kanker itu kan cuma nama. Karena saya punya nama yang lebih besar daripada kanker, yaitu Yesus Tuhan. Nah saudaraku, apapun persoalan saudara pasti punya nama. Ya, apakah hutang namanya, apakah konflik rumah tangga namanya, apakah masalah-masalah pekerjaan, apapun pekerjaan saudara pasti punya nama. Kalau saudara terlalu besarkan nama persoalan saudara lebih daripada besarkan Tuhan, saudara tidak akan punya kekuatan. Andalkan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia tahu persoalannya besar, tapi dia bilang begini, persoalan boleh besar, tapi Tuhanku Allah Maha Besar. Ya saudara kasih Tuhan, belajar kita untuk mengandalkan Tuhan. Karena di sini dikatakan begini, 1 Korintus 1:27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi seperti tadi saya sampaikan, jangan ukur kondisi saudara.
saudara bisa saja jatuh. Dengar baik, kita bisa saja jatuh. Jatuh dalam dosa, bangkrut, rumah tangga saudara hampir mengalami kehancuran, bisa saja jatuh. Nah, waktu jatuh itu respon kita, pilihan kita ada di tangan kita. Saudara mau menikmati kejatuhan dan pasrah dengan nasib, atau saudara bangkit dari kejatuhan. Dan waktu saudara bangkit dari kejatuhan dan ternyata saudara mampu, jangan bangga. Kita nggak kuat, yang kuat tuh hanya Tuhan. Dan waktu saudara mampu bangkit dan saudara berkata, aku bangkit karena Tuhanku yang menopang setiap kelemahanku. Haleluya saudaraku. Jadi saudara mengasihi Tuhan, apapun keadaan saudara, ya, saya sangat yakin keputusan ada di tangan kita. Sama seperti orang bermimpi, pilihannya ada dua. Orang bermimpi itu pilihannya ada dua. Bangkit atau bangun dan mewujudkan mimpi, atau melanjutkan tidur dan untuk menikmati mimpi berikutnya. Jadi sekali lagi, nasib itu ada di tangan kita. Tuhan kadang-kadang sudah tunjukkan orang, Tuhan sudah berikan hikmat kepada kita, keputusan kembali kepada kita, termasuk jodoh. Ya, jodoh itu di tangan kita. Tuhan sudah pertemukan, Tuhan sudah coba kenalkan, tapi yang menentukan, yang pilihkan kita. Tapi setelah pilihnya salah, ya gimana Pak, namanya sudah jodoh Pak. Kalau ini handphone sudah saya tukar tambahin Pak. Artinya apa? Mari kalau saudara nggak andalkan Tuhan, saudara sering salah mengambil keputusan. Andalkan Tuhan. Yang kedua, ya, ragi itu kalau saudara beli, dia ada dalam kemasan. Apa berupa saset, apa berupa botol, atau berupa kotak, dia ada dalam kemasan. Dan saset dan ragi itu tidak akan pernah berfungsi kalau dia tidak mau keluar dari kemasannya. Tidak mau dipisahkan dengan kemasannya. Itu gambaran daripada saudara dan saya tidak akan bisa dipakai oleh Tuhan untuk berdampak dan berpengaruh kalau kita tidak meninggalkan kebiasaan lama yang selama ini kita merasa nyaman di dalamnya. Tahun 2024 tidak akan ada terobosan kalau saudara tetap dengan cara atau kebiasaan yang lama. Ada banyak kali namanya kebiasaan karena diselidiki katanya 65% kegiatan kita setiap hari itu merupakan kebiasaan. Nah karena kebiasaan kita tidak merasa tertuduh, tidak merasa bersalah, tidak merasa ini harus saya perbaiki atau benahi karena sudah kebiasaan. Orang yang terbiasa berkata kasar, dia tidak merasa tertuduh waktu dia berkata kasar karena sudah kebiasaan. Orang yang suka menunda-nunda waktu, dia tidak merasa ini perlu diperbaiki karena itu sudah terbiasa dia lakukan. Jadi apapun kebiasaan yang sudah biasa kita lakukan, itu sepertinya tidak ada sesuatu yang perlu kita perbaiki atau kita ubah. Tapi kalau saudara mau, saudara kasih Tuhan, saya sangat yakin dan percaya ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang harus kita tinggalkan. Contoh, kalau ada orang datang pada saya bercerita, Pak, saya ditagih hutang Pak. Lalu saya bilang, ya namanya saya, Bapak kan Bapak rohani saya. Masa saya sama orang lain Pak? Kasih pinjam saya 1 juta Pak. Saya bilang gini, Pak, uang 1 juta itu mau dibilang besar bisa, mau dibilang sedikit juga bisa, relatif. Dan kalau Bapak pinjam pada saya 1 juta dan saya kasih, Bapak bayar kepada orang itu nggak nagih. Tapi kewajiban Bapak bayar ke saya kan tetap ada. Jadi kalau hutang itu persoalannya bukan bagaimana bayar hutangnya Pak. Yang terpenting kenapa Bapak sampai punya hutang, ini yang perlu digali, ini yang perlu dicari. Supaya apa? Supaya jangan sampai gali lubang tutup lubang. Kalau Bapak hutang lalu Bapak berpikir gimana caranya bayar hutang, akan punya hutang lagi Pak. Ya, lalu saya mulai membimbing tentang persepuluhan, tentang boros. Ternyata saudaraku, orang boros itu tidak merasa boros dan tidak merasa perlu berubah. Kenapa? Karena sudah kebiasaan.
Jadi dalam artinya apa? 2024 kalau saudara mau melihat sesuatu terobosan yang dahsyat dan luar biasa. Belajar meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang dulu sudah rasanya bukan beban dan tidak tertuduh lagi. Yang ketiga, ragi itu saudaraku. Ragi itu saudaraku kasih Tuhan. Ya, rela bukan keluar dari kemasan saja. Dia rela untuk dimasukkan ke dalam adonan, masukkan ke dalam tepung, dan kemudian diaduk. Setelah diaduk, saudaraku kasih Tuhan, ragi tidak pernah berubah jadi tepung. Ragi tetap ragi. Dia tidak terlihat tetapi memberikan pengaruh. Dan waktu ragi dan adonan itu dimasukkan ke dalam oven, dibakar untuk jadi roti. Ragi tahu bahwa tukang roti akan menjaga suhu sehingga roti itu tidak mungkin hangus terbakar. Kalau saudara yang percaya bahwa hidupmu itu disertai oleh Tuhan, tetaplah percaya bahwa kita ini selalu dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita mau dicampurkan, kalau kita mau untuk bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Kita lihat dulu yang keempat, nanti saya akan kasih terakhir saudaraku. Yang keempat ini adalah rendah hati. Rendah hati. Ragi tidak pernah merasa, tepung, telur, mentega, kamu tidak akan bisa jadi roti kalau kamu tidak ada aku, yaitu ragi. Ragi tahu bahwa dia adalah cuma bagian. Artinya apa? Orang yang akan dipakai oleh Tuhan adalah orang yang tahu posisinya, tahu arti kerendahan hati. Dan waktu roti itu enak rasanya, dijual mahal, dibeli oleh orang-orang hebat karena harganya mahal. Tidak semua orang bisa beli roti itu karena mahal dan enak. Tidak ada orang puji raginya. Wah, roti ini enak ya, pasti ragi. Enggak, ragi tidak pernah disebut, tidak pernah dipuji. Ya saudaraku, artinya kalau saudara mau jadi ragi, siap untuk orang lupakan saudara. Yang penting hidup saudara menjadi pengaruh untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ya, di sini dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saya banyak ketemu orang hebat yang kemudian mengalami, ada yang kemudian pensiun, ada yang kemudian pengusaha terkenal kemudian bangkrut, dan mereka rata-rata bilang begini, Pak, saya dulu waktu di atas, Pak, semua orang ngaku teman, Pak. Semua orang mau dekat saya. Semua orang merasa kenal baik dengan saya. Waktu saya di bawah, Pak, semua nggak ngaku, Pak, keluarga aja nggak mau dekat saya. Ini kita ambil satu pelajaran. Sebenarnya yang orang hormati itu bukan kitanya, tetapi jabatan kita, posisi kita, harta kita, pencapaian kita, itu yang orang lihat. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita sadar tidak ada sesuatu yang kita bisa sombongkan, tetaplah rendah hati. Dan saya mau katakan rendah hati itu gak perlu modal. Orang gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa pun bisa sombong. Biar gini-gini saya gak minta makan sama dia. Gak usah sombong ya saudaraku. Orang gak punya apa-apa bisa sombong. Orang gak bisa apa-apa bukan siapa-siapa bisa sombong. Tapi kalau kita dipercayakan banyak hal dan kita sadar semua untuk Tuhan, hidup saudara akan diangkat. Manusia boleh merendahkan, kalau tangan Tuhan yang mengangkat, tidak ada seorang pun bisa merendahkan saudara. Tetap rendah hati saudaraku yang kasih Tuhan. Sekarang kita akan lihat arti memberi pengaruh. Ya, kalau tadi bagaimana kita menjadi pengaruh, sekarang arti memberi pengaruh kepada dunia ini. Yang pertama menjadi pengaruh itu adalah hidup saudara dan saya itu menjadi berkat. Menjadi berkat itu maksudnya bukan saudara suka kasih uang sama orang, bukan itu saja. Tetapi menjadi berkat itu artinya membawa orang yang bisa ketemu dan berkenalan, bahkan menerima sang sumber berkat.
Kalau saudara jadi berkat, waktu saudara bersaksi, bercerita tentang Yesus, atau lewat kehidupan saudara, saudaraku, orang melihat Yesus, saya percaya hidup saudara akan menjadi berkat. Yang kedua, menjadi teladan. Dengar baik, saudaraku. Saya sering kali sampaikan, karena memang khotbah itu tidak mudah. Tapi lebih susah melakukan apa yang dikhotbahkan. Jadi kalau saya bicara kepada hamba-hamba Tuhan, khotbahkan apa yang Anda lakukan dan lakukan apa yang Anda khotbahkan. Dan itu yang disebut dengan integritas. Jadi saudara mengasihi Tuhan, jadi teladan. Teladan itu karena begini, gembala domba dan gembala kambing itu beda. Kalau gembala domba itu gembalanya di depan. Dan dombanya ngikutin dari belakang. Karena dombanya nggak nakal, nggak suka keluar dari rombongan. Tapi kalau gembala kambing tidak bisa begitu. Gembala kambing dia di belakang, saudaraku. Kenapa? Karena kambingnya suka lari ke kiri ke kanan. Jadi kalau saudara domba, jangan tinggalkan kawanan. Karena saya percaya hidup saudara ikut gembala, sang gembala agung. Dan domba itu tidak bisa bela dirinya sendiri. Domba itu saudara pengasih Tuhan ikut teladan. Dan teladan yang terbaik adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadilah teladan. Yang ketiga, memberi pengaruh bagi dunia itu menjadi manfaat. Manusia itu tidak ada mau rugi. Tidak ada yang mau rugi. Ya, selalu ingin manfaatnya buat saya itu apa? Untungnya buat saya itu apa? Hidup saudara tidak akan bisa tidak bisa jadi dampak dan pengaruh kalau hidup kita tidak bermanfaat. Jadi apapun yang saudara bisa, tingkatkan diri saudara. Supaya saudara jangan sampai begini. Nggak usah minta tolong dia. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Nah saudara kasih Tuhan. Ya, kita nggak perlu expert di dalam berbagai hal. Tetapi belajarlah hidup saudara, nasihat saudara bisa bermanfaat untuk orang lain. Di masa-masa pandemi, kerja susah, banyak orang menutup usahanya. Tapi ada banyak yang justru membuka usaha. Kenapa? Karena diberikan ide, diberikan hal-hal yang kreatif. Sehingga mereka bisa melakukan sesuatu dan muncul terobosan. Saya coba 3 hal ini saya singkat. Berkat, teladan, manfaat itu singkatannya berteman. Ya saudaraku, supaya memudahkan saudara ingat. Berteman. Nah berteman itu saudara kasih Tuhan, hari-hari ini ada istilah intoleran. Ya saudaraku, intoleran. Nah dulu kita nggak pernah dengar istilah itu. Nah berteman itu tidak bisa dipisahkan dengan toleran atau toleransi. Saya berikan sebuah hashtag, toleransi tapi tanpa kompromi. Toleransi boleh tapi jangan kompromi. Kompromi itu artinya kita sama seperti mereka yang kita pengaruhi. Saya sering kalau reuni teman-teman SMA dulu, kumpul, ngobrol, ya, semua kan ngeluarin rokok, mereka merokok semua. Saya toleransi, artinya saya tidak bisa bilang, saya anti asap rokok loh, matiin rokok, nggak mungkin. Ya saudaraku, tapi waktu mereka menawarkan rokok dan saya, ayo kita ingat dong dulu masa SMA, saya ambil, itu namanya saya kompromi. Jadi saudara kasih Tuhan, di tengah istilah intoleran, saudara tetap bisa bertoleransi, bergaul, kenal dengan berbagai orang. Yesus saja ketemu pejinah, dia bergaul, ketemu ahli Taurat, ketemu pemungut cukai yang bernama Sakius, ketemu bermacam-macam orang saudaraku. Ya bahkan Saulus yang dulunya adalah teroris dipakai Tuhan. Tetapi jangan kompromi. Kompromi artinya sama seperti mereka. Kesimpulannya apa? Kesimpulan apapun keberadaan kita. Saya percaya dunia kita beda. Saudara mungkin ada yang di marketplace, ada di dunia pelayanan, ada di dunia pendidikan, ada di dunia pemerintahan. Dimanapun juga dunia kita. Tapi tetap satu hal, membawa misi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah berkat buat nama Tuhan dipermuliakan. Dan saudara akan menikmati janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Ayo kita bangkit berdiri saudara.
cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalamlah Kau ada bagiku. Sesamaku dan sahabatku, saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami menyadari hidup kami adalah untuk senantiasa mengingat akan kebaikan. Waktu kami mengingat akan kebaikan Tuhan, kami akan dikuatkan. Waktu kami mengingat akan kebaikan Tuhan, hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Waktu kami selalu mengingat kebaikan Tuhan, kami akan melihat persoalan kami yang besar menjadi bagian untuk kami bisa mengatasinya karena Tuhan yang menyertai kami. Waktu kami mengingat akan kebaikan Tuhan, kami akan mendapat kekuatan yang baru. Waktu kami mengingat akan kebaikan Tuhan, kami melihat bahwa persoalan kami adalah bahan baku untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Karenanya kami mau senantiasa belajar untuk mengingat akan kebaikan Tuhan. Waktu hidup kami penuh dan merasakan kebaikan Tuhan, kami bisa berkata, keadaan bisa saja tidak baik, tapi kami selalu menikmati kebaikan demi kebaikan daripada Tuhan. Mari jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, tahun-tahun ini kita hidup untuk menjadi berkat. Sadarkah saudara, untuk apa kita dilahirkan dan tinggal di bumi ini? Satu-satunya alasan adalah kita untuk bisa menjadi pengaruh untuk dunia di mana kita berada. Waktu kita menjadi pengaruh, artinya kita menjadi representasi daripada kerajaan Allah, kerajaan Kristus di bumi ini. Bukankah kita menjadi perwakilan kerajaan Allah di bumi ini untuk berdampak, menjadi pengaruh, untuk menyampaikan dan memperkenalkan Yesus Tuhan lewat kehidupan dan sikap hidup serta gaya hidup saudara dan saya. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita untuk kita boleh mengingat dan merenungkan akan kebaikan Tuhan, supaya kita boleh tidak sampai menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kita punya fokus untuk berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan sedang menanti di ujung sana dan sambil berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kemuliaanku." Kita angkat roti kita, kalau saudara sudah pegang roti lebih tinggi dari kepala saudara, dan renungkan akan kebaikan Tuhan. Yesus mati bukan karena menebus kesalahannya,
Yesus mati untuk menebus kesalahan dan dosa saudara dan saya. Apakah saudara percaya roti yang saudara angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kau segalanya buat kami. Kau telah lakukan bukan yang terbaik, tetapi Kau menyerahkan nyawa-Mu ganti kami. Kami bersyukur, kami boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu sempurna, yang tanpa batas telah Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan kita. Pada malam terakhir sebelum Yesus disalibkan, dia mengambil cawan setelah mengucap syukur atasnya. Dia katakan, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa cawan yang berisi anggur dan kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kami sudah boleh menikmati kebaikan-Mu. Kami merenungkan, biarlah Yesus di dalam kami dan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Untuk membuat kami boleh melekat dan tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Sehingga hidup kami akan berbuah dan buah itu tetap. Makasih Tuhan, perlengkapi terus jemaat Tuhan untuk benar-benar boleh menjadi pengaruh, berdampak buat dunia ini dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Mari warga kerajaan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan punya tugas buat saudara dan saya untuk menjadi ragi, berpengaruh buat dunia ini. Andalkan Tuhan dan tetap setia bersama dengan Tuhan. Saudara akan menikmati hari-hari baikmu, pekerjaanmu diberkati Tuhan, rumah tanggamu dipenuhi dengan damai sejahtera. Saudara diberikan kesehatan yang optimal dan apa yang saudara kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya hidupmu sudah diberkati dan rindu jadi berkat, katakan amin. Selamat hari Minggu.